Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema keajaiban dua lautan di dalam Al-Quran. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema keajaiban dua lautan di dalam Al-Quran. Mari kita mulai. Keajaiban dua lautan di dalam Al-Quran. Al-Quran ungkap laut dua warna di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar, mungkin nama ini sudah tidak asing di telinga kita. Tapi tahukah bahwa laut di Selat Gibraltar tersebut memiliki dua warna? Dalam Al-Quran, laut dua warna itu sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 19-22, dan Al-Furqan, surat ke-25 ayat 53. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Al-Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 19-22. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 53. Jangankan bagi masyarakat awam, kalangan akademisi pun takjub dibuatnya, sebab keberadaannya penuh dengan keajaiban. Bagaimana mungkin satu laut ditemukan dua warna yang berbeda? Tapi itulah faktanya. Setelah dicermati dan dikaji secara seksama keterangan dari Al-Quran, para ilmuwan berhasil mengungkapkan keberadaannya, yakni di Selat Gibraltar yang menghubungkan antara lautan Mediterania dan Samudra Atlantik serta memisahkan Spanyol dan Maroko. Nama Gibraltar berasal dari bahasa Arab Jabal Tariq yang berarti gunung Tarik. Nama ini merujuk pada jenderal Muslim Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Spanyol pada tahun 711 Masehi. Di Selat Gibraltar itu terdapat pertemuan dua jenis laut yang berbeda warna, seperti ada garis pembatas yang memisahkan keduanya. Satu bagian berwarna biru agak gelap dan pada bagian lain tampak lebih terang. Menurut penjelasan para ahli kelautan seperti William W. Hay, guru besar ilmu bumi di Universitas Colorado Boulder, AS, dan mantan dekan sekolah kelautan Resentiel dan Sains Atmosfer di Universitas Miami, Florida, Amerika, serta Profesor Dorja Rao, seorang spesialis di geologi kelautan dan dosen di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, air laut yang terletak di Selat Gibraltar tersebut memiliki karakteristik berbeda, baik dari kadar garamnya, suhu, maupun kerapatan air laut. Dan seperti dijelaskan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 53, yang satu bagian rasanya tawar dan segar, sedangkan bagian lain rasanya asin lagi pahit, dan antara keduanya tak pernah saling bercampur, bersatu sama lain, seolah ada dinding tipis yang memisahkannya, pembatas. Hebatnya lagi, kedua laut itu dibatasi oleh dinding pemisah, bukan dalam bentuk dinding tebal. Pembatasnya adalah air itu sendiri. Dinding pemisah itu bergerak di antara dua lautan dan dinamakan dengan front Jabha, yang memisahkan antara dua pasukan.
dengan adanya pemisah ini, setiap lautan memelihara karakteristiknya sehingga sesuai dengan makhluk hidup ekosistem yang tinggal di lingkungan itu. Ini penjelasan saya terhadap keajaiban dua lautan dalam Al-Quran. Ini keterangan dari John Pakpahan terhadap keajaiban dua lautan dalam Al-Quran. Ini keterangan dari John Pakpahan. Kita lihat Al-Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 19. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Tafsirnya, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Tazim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Jubair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Tafsirnya, salah satu kenikmatannya Allah menciptakan dua lautan, laut air asin dan air tawar yang saling bersebelahan. Allah mendatangkan laut air tawar pada laut air asin dan menjadikan pemisah di antara keduanya sehingga laut air tawar tetap tawar dan laut air asin tetap asin. Maka kenikmatan mana yang Tuhan kalian berikan yang kalian ingkari? Maka kenikmatan mana yang Tuhan kalian berikan yang kalian ingkari, wahai jin dan manusia? Dari dua laut itu dihasilkan mutiara yang beraneka ragam dan marjan dengan beraneka ukuran. Maka kenikmatan mana yang Tuhan kalian berikan yang kalian ingkari, wahai jin dan manusia? Kita lihat lagi Al-Quran surat ke-55 Ar-Rahman ayat 22. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Tafsirnya, tafsir surat 55 Ar-Rahman ayat 22, tafsir Al-Waziz Syekh Profesor Dr. Wahibah As-Juhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Tafsir surat Ar-Rahman ayat 22, Tuhan yang mengeluarkan dari salah satu lautan itu mutiara laut, yaitu mutiara-mutiara kecil yang tercipta dalam cangkang, dan marjan, yaitu mutiara-mutiara besar atau permata-permata merah yang indah. Dua lautan di dalam Al-Quran, yakni di Selat Gibraltar yang menghubungkan antara lautan Mediterania dan lautan Atlantik serta memisahkan Spanyol dan Maroko. Pertanyaannya, apakah Samudra Atlantik rasa airnya tawar? Apakah lautan Mediterania rasa airnya tawar? Saya ulangi. Dua lautan di dalam Al-Quran, yakni di Selat Gibraltar yang menghubungkan antara lautan Mediterania dan Samudra Atlantik serta memisahkan Spanyol dan Maroko. Apakah Samudra Atlantik rasa airnya tawar? Apakah lautan Mediterania rasa airnya tawar? Di antara keduanya, mana yang benar rasa airnya tawar? Di antara Samudra Atlantik dan lautan Mediterania, mana yang benar-benar rasa airnya tawar? Kalau di antara kedua lautan itu tidak ada yang rasa airnya tawar, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dengan mengatakan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 53. Saya ulangi sekali lagi. Kalau di antara kedua lautan itu tidak ada yang rasa airnya tawar, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dengan mengatakan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding
dan batas yang menghalangi. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 53. Saya ulangi sekali lagi. Kalau di antara kedua lautan itu tidak ada yang rasa airnya tawar, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran dengan mengatakan, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran surat Al-Furqan ayat surat ke-25 ayat 53. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Apakah Samudra Atlantik menghasilkan mutiara besar dan mutiara kecil? Pertanyaannya, apakah Samudra Atlantik menghasilkan mutiara besar dan mutiara kecil? Apakah Lautan Mediterania menghasilkan mutiara besar dan mutiara kecil? Saya ulangi sekali lagi. Apakah Samudra Atlantik menghasilkan mutiara besar dan mutiara kecil? Apakah Lautan Mediterania menghasilkan mutiara besar dan mutiara kecil? Kalau Samudra Atlantik dan Lautan Mediterania tidak menghasilkan mutiara besar dan mutiara kecil, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran dengan mengatakan dalam surat ke-55 Ar-Rahman ayat 22, dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Saya ulangi. Kalau Samudra Atlantik dan Lautan Mediterania tidak menghasilkan mutiara besar dan mutiara kecil, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran dengan mengatakan dalam surat ke-55 Ar-Rahman ayat 22, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah Nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.